Good morning, good morning. Praise the Lord. Saya percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada persoalan yang terlalu besar buat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Praise the Lord. Mari saudara bantu saya juga untuk welcome, menyambut saudara-saudari kita yang join online. Berikan tepuk tangan buat mereka. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, sudah kira-kira 2 minggu ini saudara diajak untuk memberikan bantuan untuk Afghanistan. Saya mengucap syukur banyak saudara yang sudah mengambil bagian dan kita akan terus melakukan karena ada banyak kebutuhannya saudara. Kita hanya sebagian kecil dari tubuh Kristus, dari gereja Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, karena kita nggak ada direct ministry ke Afghanistan, kita bekerja sama dengan orang-orang di network kita untuk menyalurkan bantuan ini ke orang-orang yang membutuhkan, khususnya saudara-saudari kita di dalam Tuhan yang ada di sana. Dan kita salurkan sebagian dari yang kita ada ini, sebagian besar sebetulnya saudara apa yang kita terima. Kita salurkan ke Pastor Danny Carroll dari Water of Life di Fontana, dan saya tahu apa yang dia lakukan di sana memberikan dampak dan pasti membantu orang-orang yang membutuhkan di Afghanistan, saudara. Ada berapa banyak saudara yang kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya saudara, 2 minggu yang lalu itu udaranya panas sekali. Jadi saya waktu keluar rumah, saya pas dorong itu trash bin ya, tempat sampah, saya bertemu dengan neighbor saya di seberang jalan, panas sekali, udaranya panas, dia nggak pakai baju, dia lagi potong rumput, lalu saya bilang dengan dia, wah udaranya panas sekali ya, saya cuma omong begitu aja, lalu dia jawab begini, would you rather be in Louisiana right now? Apakah kamu lebih suka untuk berada di Louisiana sekarang ini? Tahu saudara, ada hurricane saudara yang luar biasa. Terus dia bilang begini, pasti ya di dalam hidup kita ini pasti ada orang yang lebih susah daripada kita. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi saya percaya apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan izinkan kita alami selama ini, walaupun ada yang menurut kita nggak enak, tapi pasti ada hal-hal yang kita bisa terus mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Saudara, kira-kira 2 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Andrew Brunson. Andrew Brunson itu adalah seorang misionaris yang mungkin Anda pernah mendengar kesaksiannya waktu dia dibebaskan oleh Presiden Trump, di Trump administration ya. Karena dia itu menjadi sebetulnya dia adalah seorang misionaris di Turki sudah kira-kira 20 tahun, tapi tiba-tiba dia ditangkap, dia ditahan dan dituduh sebagai apa saudara? Sebagai spy. Dan dia dipenjara 2 tahun. Saya bertemu dengan dia di tempatnya Pastor Cean waktu saya menghadiri conference di sana. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Waktu omong-omong sama dia, dia tahu saya dari Indonesia, bahkan Cindy Jacobs waktu itu memperkenalkan dia pada saya. Dia bilang begini, saya mau ke Indonesia sama-sama dengan Anda. Tapi ini yang saya mau sampaikan saudara, Andrew Brunson sudah menjadi misionaris selama 20 tahun. Waktu dia di penjara dan dia mengalami aniaya, waktu dia mengalami tantangan yang besar, dia omong begini saudara. Selama ini saya sadar bahwa sekolah Alkitab saya itu enggak melengkapi saya untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Bahkan paraphrase ya, dia katakan gereja saya juga enggak memperlengkapi sedemikian rupa sehingga waktu saya mengalami semuanya ini, saya putus asa, saya breakdown, dan bahkan ada saat-saat di mana dia sampai mau mengakhiri hidupnya, saudara. Wah, saya percaya ini adalah satu tantangan yang sangat besar. Waktu saya mendengarkan kesaksian dari Andrew Brunson ini, saudara, dia menyampaikan dengan apa adanya ya.
dengan hati-hati sekali supaya nggak melemahkan, tapi justru untuk mempersiapkan dan menguatkan umat Tuhan. Waktu saya mendengarkan itu, dalam hati saya mau melengkapi Anda semua di sini. Saya mau melengkapi saudara yang mendengarkan online. Saya mau melengkapi, karena apa? Karena apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu sekarang sedang terjadi, bukan akan terjadi. Apa yang dituliskan di dalam buku Daniel, pasal yang ke-7, ayat yang ke-25, di mana setan akan menyombongkan dirinya dan dia akan merubah waktu dan akan merubah hukum, dan dia akan menganiaya, dalam bahasa Indonesianya menganiaya, dalam bahasa Inggrisnya akan wear out, akan membuat orang-orang itu jadi capek, akan membuat orang-orang itu jadi lelah, lesu, letih. Anda hidup tapi nggak ada semangat, ya. Wear out the saint, drain. Orang-orang yang akan merasa drain, begitu ya. Rasanya, aduh, kering, begitu rasanya kering sekali. Saya nggak tahu, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami seperti itu. Saya berdoa supaya hari ini firman Tuhan menguatkan Anda dan kita semua. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya melalui semuanya ini Anda dipersiapkan firman Tuhan yang disampaikan di sini, baik mengenai seminar yang akan diadakan, baik firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu. Saya berdoa Anda dengar baik-baik, karena masa yang sukar itu sudah ada di ambang pintu, saudara, sudah ada di sini, dan saudara, kita nggak bisa hidup acuh tak acuh. Kita nggak bisa anggap, oh itu kan di Afghanistan, itu kan di Timur Tengah, nggak terjadi di Amerika. Saudara, apa yang terjadi, apa yang saya katakan sekarang ini itu terjadi di mana-mana, saudara. Di mana-mana. Jadi saya percaya kalau tadi saya katakan nggak ada problem yang terlalu sukar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Saya percaya bahkan satu kalimat itu bisa menguatkan Anda, memberikan Anda semangat untuk mendekat lagi kepada Tuhan. Mau, saudara? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, biar firman-Mu hari ini tertanam di dalam hati kami, ya Tuhan. Firman-Mu yang hidup bicara kepada kami dan merubah kami, supaya kami bukan hanya datang ke gereja, tapi kami bertemu dan mendapat pewahyuan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, semua umat Tuhan berkata, amin, amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang akan saya sampaikan hari ini, kalau saya beri judul, itu judulnya adalah Grow Up. Anda katakan grow up. Dan minggu ini adalah seri yang baru yang akan disampaikan selama 1 bulan ini, supaya kita itu grow up. Grow up, bahasa Indonesianya apa, saudara? Kita bertumbuh ya. Dan selama beberapa minggu ini yang akan disampaikan itu serinya berhubungan dengan character building, membangun karakter. Katakan membangun karakter. Lagi katakan membangun karakter. Membangun ya, membangun. Saudara, saya belajar bahwa ternyata di dalam observasi saya itu ada, kalau bisa dikategorikan ada 2 macam kelompok orang ya. Yang pertama itu ada orang yang dibangun, ada orang yang di raise up, ada orang yang dibesarkan dari keluarga yang anak-anaknya itu dibimbing, anak-anaknya itu dibesarkan sehingga mereka bisa bertumbuh. Tapi kebanyakan yang terjadi itu ialah orang itu bertumbuh sendiri. Karena nggak ada yang membimbing, nobody raise them up, nggak ada yang membimbing, sehingga yang terjadi beberapa orang bertumbuh dengan cepat, tapi ada juga beberapa orang yang bertumbuh dengan tekad sendiri tentang bagaimana hal-hal seharusnya terjadi. Belajar sendiri aja gitu, saudara. Tapi saya percaya di dalam kerajaan Tuhan itu mau supaya umat Tuhan, supaya saudara dan saya itu dilengkapi. Gimana caranya? Dengan diajarkan. Firman Tuhan akan mengajarkan kita
mengajarkan kita dan memberikan instruksi. Mengajar dan memberikan instruksi, dan bukan hanya mengajar dan memberikan instruksi, tapi juga memberdayakan. You are being empowered. The kingdom of God, the Bible mentioned that you will be taught and you will be empowered and you will receive instruction. Ya, jadi kalau tadi saya awali dengan apa yang terjadi di Afghanistan dan bagaimana kita ini sekarang ikut ambil bagian di dalam tubuh Kristus, berapa banyak saudara yang tahu bahwa dunia ini sekarang lagi mengalami krisis? Banyak negara-negara yang mengalami krisis. Amerika juga ada krisisnya sendiri juga. Gereja Tuhan banyak yang mengalami krisis. Keluarga-keluarga banyak yang mengalami krisis. Dan menurut observasi saya, saudara, saya melihat bahwa jauh sebelum krisis itu terjadi di dunia, sebelum krisis itu terjadi di negara atau di kota, jauh sebelum itu terjadi, sebelum krisis itu terjadi secara corporate, secara dialami oleh orang banyak, krisis itu lebih dulu terjadi di dalam hati manusia. Lebih dulu ada di dalam pribadi-pribadi. Mulainya tuh di dalam diri pribadi, dan semua krisis itu adalah refleksi dari apa yang terjadi di dalam hati, apa yang terjadi di internal crisis di dalam hidup masing-masing orang, pribadi demi pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga demi keluarga, berkembang lagi sampai di kota, sampai negara. Jadi akhirnya jadi krisisnya jadi besar, saudara, karena banyak orang yang tidak mau grow up, nggak mau grow up, nggak mau maju, atau nggak ada yang membimbing untuk maju. Jadi saya melihat bahwa orang itu bergumul bagaimana untuk bisa memenangkan. Banyak orang bergumul untuk bagaimana bisa menang atas krisis pribadi atau krisis antar pribadi. Krisis pribadi, krisis yang ada di dalam hidup Anda secara pribadi. Tantangan Anda, bagaimana Anda mengalami hal-hal atau pikiran yang negatif. Sehingga pikirannya negatif, kata-katanya juga negatif. Karena pikirannya negatif, bukan cuma ucapannya aja yang negatif, tapi perilakunya, perbuatannya juga negatif. Dan karena negatif, akibatnya karena pribadinya mengalami krisis, maka akan ada krisis antar pribadi. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara pribadi dengan teman kerja, dengan teman sekantor. Karena semuanya ini terjadi, ini adalah kenyataan dari hidup, sehingga Anda waktu kerja, Anda menghadapi orang-orang yang mungkin Anda sendiri nggak suka duduk di sebelahnya orang itu. Tapi Anda harus kerja di kantor yang sama, harus deal dengan orang yang sama. Itu ada krisis yang demikian, saudara. Sehingga banyak orang di dunia ini, kalau Anda tahu bahwa tahun ini ya, itu manusia sudah menguasai bulan selama 52 tahun. Maksudnya apa, saudara? 52 tahun yang lalu manusia yang pertama itu landing, mendarat di bulan. Namanya, ada yang masih ingat, saudara? Ya, Neil Armstrong. Jadi istilahnya itu manusia bisa menaklukkan bulan. Manusia bisa menaklukkan apalagi, saudara? Macam-macam, saudara. Misalnya apa yang terjadi dengan space travel.
luar biasa sekali dengan teknologi yang maju, dengan teknologi yang luar biasa, saudara. Ada lagi artificial intelligence, ada lagi augmented reality, macam-macam, saudara. Sekarang ini kalau kita punya alat-alat elektronik, dalam waktu 2-3 bulan aja udah istilahnya perlu diupdate lagi. Berapa banyak saudara yang punya cellphone, punya tablet, lalu dapat notice di situ perlu diupdate lagi. Benar, saudara? Jadi manusia itu bisa menguasai, bisa mengalahkan bulan, bisa mengalahkan, memenangkan, bisa menemukan invention macam-macam, saudara. Tapi krisis yang paling besar nggak bisa mengalahkan dirinya sendiri, nggak bisa memenangkan dirinya sendiri, nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Sama seperti Daud bisa mengalahkan Goliat, Daud bisa mengalahkan raksasa, tapi dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri untuk tahan nafsu, sehingga dia akhirnya jatuh dalam dosa dan dia berzina. Saya percaya apa yang saya akan sampaikan hari ini, kalau Anda mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, maka pasti Anda maju. Pasti Anda akan lebih baik. Pasti minggu depan kalau Anda melihat ke belakang, oh tadinya saya melakukan hal yang begini, tadinya saya pikir begini, tadinya saya ucapannya begini, sekarang kok enggak lagi ya. Bulan depan lebih maju lagi, makin hari maka Anda akan lebih baik. Sehingga walaupun Anda rasanya enggak tahan kalau ada orang yang menjengkelkan Anda dan Anda mau balas, Anda mau ngomel, Anda mau komplain, maka karena Anda udah grow up, Anda bisa tahan. Karena apa? Bukan karena kekuatan sendiri, tapi by the grace of God, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa melakukannya, sehingga apa yang dihasilkan bukan buah dari kita sendiri, tapi adalah buah dari Roh Kudus. Are you following me? Alright, puji Tuhan. Saya akan mulai dengan satu ayat yang saya percaya nggak asing lagi bagi saudara. Di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku apa saudara? Aku berkata-kata, katakan berkata-kata. Berarti kata-kata, kita omong ya, kita omong-omong demikian ya. Aku berkata-kata seperti apa? Seperti kanak-kanak. Lalu kalimat berikutnya, aku apa? Aku merasa seperti kanak-kanak. Lalu apalagi saudara? Aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalimat yang berikutnya ini sangat penting sekali, saudara, dituliskan di sini. Sekarang, katakan sekarang. Lagi katakan sekarang. Sekarang sesudah aku menjadi apa? Lagi, sesudah aku menjadi dewasa, berarti sesudah aku tuh grow up. Setelah aku ini maju, setelah aku ini dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Sifat apa? Ya, sifat bagaimana ngomongnya, merasanya, berpikirnya. Saudara perlu tahu bahwa 1 Korintus pasal 13 ini adalah satu pasal yang banyak bicara mengenai kasih, ya. Ini adalah ayat yang bicara mengenai buah Roh Kudus. Kalau Anda mundur satu pasal aja, di pasal yang ke-12 itu bicara mengenai karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, wah luar biasa sekali saudara, yang biasanya kita tahu, yang biasanya kita mau terjadi, yang biasanya kita mau beroperasi di dalam diri kita, ialah karunia kesembuhan. Ya, supaya orang bisa sembuh, ya, waktu kita doakan bisa ada healing, atau karunia hikmat, atau karunia pengetahuan, atau karunia apalagi saudara, ada 9 karunia di situ. Karunia iman, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia, wah luar biasa sekali saudara. Karunia-karunia itu powerful sekali saudara, powerful. Katakan powerful. Mau apa enggak saudara?
Saya mau, saudara, saya mau, dan saya sudah mengalami, dan saya percaya banyak saudara yang mengalami waktu Anda mendengarkan Roh Kudus hidup dalam diri saudara, waktu Anda pulang dari kebaktian. Saya masih ingat berapa minggu yang lalu saya katakan banyak orang bosan, banyak orang mundur di dalam kekristenan bukan karena kurang ke gereja, tapi karena mereka bosan. Waktu udah pulang gereja, mereka nggak tahu bagaimana untuk beroperasi dalam karunia roh dan nggak mengalami apa yang Roh Kudus mau lakukan melalui Anda. Nah, saudara, setelah bicara mengenai karunia Roh Kudus di dalam pasal yang ke-13 itu bicara mengenai buah. Jadi bukan hanya power aja, saudara, tapi buahnya mana gitu ya, buahnya mana. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang nggak mau jadi Kristen karena melihat ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi nggak ada buahnya, ya, sehingga menjadi batu sandungan. Jadi saya melihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus menuliskan di sini kepada jemaat di Korintus, sesudah aku menjadi dewasa, grow up, ya, grow up. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Saya belajar ternyata begini, saudara. Ucapannya pasti beda. Kalau tadinya ngomong jorok, enggak lagi ngomong jorok. Tadinya kasing, mengutukin, enggak lagi ngutukin. Are you with me? Masuk lebih dalam lagi boleh? Ada orang yang sudah nggak ngutukin, sudah nggak ngomong jorok, tapi pikirannya masih jorok. Di sini bicara mengenai apa? Aku berpikir dulunya seperti anak-anak. Karena ada orang kelihatannya baik, tapi dalamnya jengkel. Are you with me? Jadi akan berubah. Kenapa? Tuhan mau supaya kita ini menjadi dewasa, supaya kita ini maju, supaya kita ini grow up. Dan kalau dikatakan di sini, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, yang saya belajar bahkan kalau di pasal 12 itu bicara mengenai karunia roh, dan saya belajar salah satu karunia roh adalah berbahasa roh. Banyak orang-orang yang sudah dikaruniai bahasa roh nggak dipakai, atau ada saudara yang sudah berdoa, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa-bahasa roh, tapi bahasa rohnya sama aja seperti dulu. Menurut saya kalau anak-anak tadinya mau bicaranya apa, saudara? Maminya senang sekali. Daddy, mama, daddy, mama. Daddy-nya bisa kesel juga. Ngomong daddy dong, ini daddy gitu ya. Ada dada. Orang mendingan dah senang dah, akhirnya sudah berapa bulan daddy gitu ya. Tapi kalau 5 tahun daddy terus mama terus, saudara, demikian juga di dalam bahasa roh. Saya percaya Anda bahasa rohnya juga nggak akan sama lagi menurut saya, saudara, karena ada orang-orang yang bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh itu hanya latah aja, saudara. Sandal barunya mana, saudara? I hope you get the message, saudara. Ada saudara yang demikian, berbahasa roh tapi pikirannya ke sana kemari. Saya percaya pada saat Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah Tuhan yang kreatif, dan bukan hanya dia itu kreatif, dia adalah creator. Jadi Anda perlu tahu bahwa kalau Anda mau menjadi orang yang kreatif, Anda perlu dekat dengan the creator. Anda akan mendapat pewahyuan, Anda akan mendapat penyingkapan dari Tuhan sendiri. Jadi saya percaya bahasa roh yang Anda terima tidak akan sama setiap hari, nggak akan sama. Karena apa? Pada saat Anda mengizinkan Roh Kudus bicara melalui Anda akan terasa, saudara. Setiap kali saya berdoa di dalam bahasa roh, waktu saya di rumah, bahkan sendirian, di kamar sendirian, saudara, waktu saya berdoa dalam bahasa roh, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya tahu waktu saya berdoa dalam bahasa roh, diri saya dibangun. Karena firman Tuhan mengatakan, those who speak in tongue edify yourself. Kata edify di situ adalah bangunan, edifice, bangunan, saudara. Coba kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Are you still with me? Oke, good. Wah, Anda respon sekali. Senang saya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Translation dikatakan demikian, saudara. When I was a child, I talked as a child, I thought as a child, I reasoned as a child. Saudara, I thought as a child itu di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan lain itu mengatakan I saw as a child. Aku melihat seperti anak-anak. Are you still with me? Saya percaya Tuhan mau kita ini grow up. Banyak orang yang melihat tapi nggak mengerti. Your natural eyes give you sight, but your spiritual eyes give you vision. Your natural eyes, mata jasmani kita ini memberikan penglihatan, kita bisa melihat. Mata rohani kita memberikan visi, memberikan wisdom, memberikan revelation atau pewahyuan. Banyak orang yang melihat tapi nggak mengerti. Saya lihat di sini nggak ada saudara yang buta. Tapi banyak sekali orang yang melihat tapi enggak mengerti. Nabi Yesaya mengatakan they see but they do not perceive. Mereka melihat tapi tidak menanggap. Mereka melihat tapi enggak mengerti. Michelangelo melihat gumpalan batu marmer, dia melihat satu pahatan yang bisa dia lakukan. Kebanyakan orang lihat, aduh jelek sekali ini, buat apa nih, lewat aja. Tapi waktu dipahat oleh Michelangelo, dia bisa melihat. Yang lain bisa melihat juga. Michelangelo melihat dan mendapat pengertian, mendapat pewahyuan. Saudara, when I was a child, I talk as a child, I reason as a child, and now that I have become a man, a woman, a man, a woman, not a boy, not a girl, a man and a woman, a man. Kalau Anda tahu, ada orang-orang yang terlibat di dalam pornografi, mereka melihat playboy atau playman. Bilangnya playboy, karena masih boy. Kalau orang yang dewasa, nggak akan melakukan itu. Are you with me? Grow up. Grow up. Jadi saudara, I thought as a child. Ternyata saudara, ada banyak orang bahkan di ruangan ini, bahkan Anda yang lihat di online, ada banyak orang yang terjebak atau tertawan atau menjadi tahanan di penjara sehingga ada jeruji-jeruji mental, tapi ternyata bukan hanya jeruji metal, jeruji besi, tapi lebih banyak orang lagi yang dipenjara karena berada di dalam jeruji-jeruji mental, pikiran. Jadi sebetulnya lebih banyak orang yang tertawan, bukan karena mereka itu dipenjara. Banyak orang yang tertawan, mereka itu lagi di mall, mereka lagi vacation, mereka lagi di gereja juga ada. Are you with me? Not the bars of metal, but the bars of mental. I thought as a child. Saya percaya Tuhan mau supaya kita ini maju lagi, saudara. Sehingga Anda dikenal sebagai orang yang mempunyai karakter.
sehingga Anda dikenal atau ciri-ciri khas Anda dikenal sebagai orang yang mempunyai watak, mempunyai sikap, mempunyai karakter yang baik. Bagaimana Anda mau dikenal? Anda mau dikenal sebagai apa sih? Kalau orang ditanya ya, kebanyakan orang tuh kira-kira kalau ditanya, Anda mau dikenal sebagai apa, saudara? Ada beberapa orang yang mengatakan, Anda bisa dikenal secara khas, secara khusus itu karena cara Anda berpakaian gitu ya. Saya nggak tahu, many years ago ada istilah dress for success. Itu kalau Anda bicara mengenai baca buku mengenai bisnis, bagaimana penampilan itu sangat penting, itu ada salah satu buku atau artikel yang bicara mengenai dress for success, saudara. Tapi kalau Anda ditanya, kira-kira ya saudara, kalau Anda ditanya kualitas apa yang Anda ingin dari seseorang yang memberikan dampak kepada Anda sehingga Anda mau menjadi seperti dia, sehingga Anda mau meniru dia, sehingga Anda mau imitate dia, sehingga Anda mau jadi sama seperti dia. Rasul Paulus mengatakan, imitate me as I imitate Christ. Ternyata saudara, kalau ada orang-orang yang menjawab, oh karena dia itu rapih, pakaiannya begini-begini. Atau ada orang juga yang menaruh penampilan dari physical appearance. Ototnya, make up-nya, misalnya begitu. Well, it's okay, it's good. Bukan berarti kita harus bahasa Ibraninya tuh ngelomprot. Apa itu ya? Ngerti lah ya. Sloppy, bukan begitu saudara, rapi ya. Tapi kebanyakan orang, are you still with me? Oke, kebanyakan orang itu waktu ditanya, kalau ditanya mau ngikutin orang yang seperti apa, itu ternyata ada 3 jawaban yang utama. Kalau bisa dipilih tadi saya katakan yang pertama itu karena penampilan. Yang kedua itu karena keterampilan. Yang ketiga itu adalah mengenai sikap, watak, atau karakter. Ada orang yang melakukan survei itu ternyata ya saudara, kebanyakan orang itu berkata dia mau meniru seseorang itu 90% ya, 90%. Jadi ada 10% yang lain ya, tapi 90% itu mereka mengatakan saya mau sama, saya mau ikutin dia, saya mau imitate, itu bukan karena penampilan, juga bukan karena keterampilan atau skill, tapi karena wataknya. Ini orang karakternya bagus, ini orang sabar, ini orang murah hati, ini orang baik, ini orang suka menolong orang, ini orang ramah, ini orang nggak gampang marah, ini orang perkataannya selalu membangun, ini orang, itu saudara, kebanyakan 90% itu yang mau ditiru itu adalah sikap atau perilaku atau karakter. Paulus mengatakan, now that I've become a man, I'm done with childish ways, and I've put them aside. Aku meninggalkan. Aku apa? Jadi nggak otomatis. Anda bisa berada di sini karena Anda meninggalkan rumah. Anda ada di sini. Many years ago, salah satu tema yang kita ada di gereja kita
adalah open doors. Kita mau open doors, open doors. Ada orang yang nggak mengalami open doors karena nggak mau close doors. Nggak mau nutup pintu yang lama. Nggak mau meninggalkan yang lama. Kalau mau mengalami pintu yang baru, tinggalkan, tutup. Ada pintu-pintu yang harus ditutup. Are you still with me? Biar Roh Kudus bicara. Coba sekarang saya tanya beberapa pertanyaan aja untuk simulasi pikiran kita. Coba bayangkan saudara, setelah kita baca ayat ini ya, apa yang terjadi atau apa yang harus terjadi supaya pikiran Anda diperbarui? Apa yang harus terjadi supaya pikiran Anda diperbarui? Ada orang yang nunggu sampai tragedi terjadi, sampai malapetaka terjadi, sampai Anda terpojok, baru mau merubah pikirannya. Apa pikiran dominan yang melintasi di benak Anda? Pikiran yang melintasi dalam benak Anda? Apa yang Anda katakan kepada dirimu sendiri? Karena Anda ngomong sama dirimu sendiri juga loh. Bukan cuma ngomong sama orang lain. You talk to yourself. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Sehingga identitas Anda di dalam Kristus itu sangat amat penting sekali. Kalau Anda berkata, dalam Kristus aku bisa menanggung segala perkara. Oh, itu yang Anda lihat. Aku adalah anak Tuhan. Ya, aku dicintai Tuhan. Ya, aku spesial. Ya, oh. Pikirkan sesuatu yang terus Anda lakukan. Coba pikirkan yang Anda lakukan terus-menerus, meskipun Anda tidak ingin melakukannya. Ada nggak? Pasti ada. Mau bangun pagi, dingin. Besok saya mau bangun pagi. Wah, udara udah mulai gelap nih ya kalau pagi sekarang ya. Summer udah mulai lewat nih. Bangun, masih gelap. Tarik lagi selimutnya. Terus menerus, maunya bangun pagi. Apa coba? Maunya nggak marah, tapi masih marah. Maunya sabar kalau dengar firman, ya amin. Begitu sampai luar aja ada orang potong saudara di freeway. Apa yang terus-menerus Anda lakukan, padahal Anda nggak mau lakukan. Anda tahu. Sekarang ini Roh Kudus bicara loh kepada Anda. Nanti sampai rumah juga akan diingat, iya ya, yang ini nih. Anda mau makan, padahal udah punya keinginan ngurangin makan. Udahlah, ulang tahun. Are you with me? Ulang tahun hari ini, besok ada wedding. Wedding, apalah. Lusa ada apa lagi saudara? Ada appointment, diajak makan, saya diajak makan, ada tamu dari Indonesia. Gimana kalau nolak? Nggak perlu nolak, nggak apa-apa, tapi makanya dibatasin. Di Amsal dibilang, taruh pisau di lehermu. Mosok membuat kita ini nunggu sampai dokter bilang kamu darah tinggi, baru mau berubah. Mosok nunggu kolesterol kamu ini udah sangat bahaya nih. Mosok nunggu begitu. Apa yang terus-menerus Anda lakukan padahal Anda nggak suka.
Kenapa Anda terus melakukannya? Kenapa? Nanti waktu pulang, tanya lagi. Menurut Anda, apa yang sebetulnya apa yang paling diinginkan oleh setan itu apa sih? Apakah pola berpikir Anda saat ini menyebabkan Anda secara nggak sengaja Anda nyerah aja sama iblis? Pikiran apa? Yang diinginkan setan itu apa sih? Yang diinginkan setan bukan uang saudara. Iblis juga nggak perlu duit loh saudara. Dan uang itu nggak jahat. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Beda. Uang sendiri nggak jahat. Tapi cinta akan uang, itu yang iblis kerjakan supaya, tadi kalau dikatakan di dalam buku Amsal, ada orang yang menyebar harta bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa alias pelit, tapi bertambah miskin. Itu yang diinginkan oleh setan. Supaya, oke, ini punya gua, ini buat gua, ini gua simpen, gua tahan, biarinlah. No. Perlu tahu bahwa yang setan ingin lakukan ialah supaya hati kita, sikap kita, watak kita itu melekat kepada hal-hal yang demikian. Oke, tanya lagi boleh? Menurut Anda kapan waktu yang terbaik bagi Anda untuk berkembang? Untuk grow up? Are you with me? Atan, are you following me? Oke. Menurut Anda, kapan sih waktunya Anda perlu grow up? Nanti kalau Natal. Nanti kalau tahun baru, New Year's Resolution. Baru 1 minggu lewat udah diranggar semuanya. Waktu yang terbaik bagi kita untuk berkembang, untuk maju, to grow up adalah sekarang. Sekarang. Karena begitu Anda keluar dari tempat ini akan ada orang yang bisa membuat Anda jengkel, akan ada yang membuat Anda drain, kering, letih, lesu. Grow up. Tuhan sudah lengkapi kita nih. Are you with me? Apakah Anda tahu kekuatan, ada satu power kalau Anda itu memaafkan? Ini bicara mengenai ayat-ayat ini tadi loh. Apakah yang terjadi pada Anda jika Anda tidak mau memaafkan? Kalau Anda nggak mau memaafkan, kalau Anda nggak mau mengampuni, itu Anda memenjarakan diri Anda sendiri. Itu yang tadi saya bilang, the mental bars. Atau pertanyaan yang pribadi apakah Anda mengampuni diri Anda sendiri? Karena ada orang yang nggak bisa ngampuni diri Anda sendiri. Saya ini jelek, saya ini gagal, saya ini nggak bisa, kenapa ya saya begini? What's wrong with me? Nothing is wrong with you. Change your attitude. Rubah pola berpikir Anda. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Nanti Anda baca sendiri ayat-ayat sebelumnya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang hal apa? Baca sebelumnya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban dalam hal mendengarkan. Dalam Amplified Translation itu dull in spiritual hearing. Jadi nggak tuli. Sama seperti tadi saya bilang melihat tapi nggak bisa mengerti. Lihat, nggak buta tapi nggak bisa mengerti. Dengar, tapi apa saudara? Lamban untuk mendengar.
Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Baby kalau dikasih makanan keras ya nggak bisa keselak. Tapi banyak orang yang sudah terima Tuhan 10 tahun, 15 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih maunya yang makanan lembut terus. Oh, Jesus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil itu cute, jangan salah ngerti, saudara. Tapi kalau kecil terus, orang tuanya concern. Ada masanya semuanya, ada masanya. Tapi jangan sampai kita ini seperti yang dilukiskan, digambarkan, dikatakan di Ibrani di sini ya. Ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai apa saudara? Panca indera yang, lagi katakan panca indera yang untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera yang terlatih. Lagi katakan terlatih. Lagi katakan terlatih. Lagi terlatih. Siapa di sini yang suka olahraga? Oke, kebanyakan nggak suka. Kenapa ya? Atau nggak mau angkat tangan? Tanya lagi. Siapa di sini yang suka olahraga? Oke, lumayan ya. Oke, siapa yang lihat Olimpik? Oke. Saya terharu sekali waktu minggu lalu saya melihat Paralimpik. Lihat Olimpik saya senang, tapi melihat Paralimpik itu adalah Olimpik untuk orang-orang cacat. Waduh, saya terharu, saudara. Menurut saya ya, itu lebih hebat daripada Olimpik. Ada orang nggak ada tangan, berenang, berlomba lagi. Salah satu yang mewakili Amerika itu adalah Afghan refugees. Namanya Abbas. Siapa gitu ya. Saya lihat, waduh. Orang tuanya waktu lihat anaknya waktu anaknya lahir nggak ada tangan, gimana ya? Dan Anda bisa lihat deh, search aja di YouTube. Ada orang yang nggak ada kaki, ada orang tentara, perempuan. Waktu ke Middle East kena bom, kakinya hilang. Satu hilang. Tentara, saudara. Dia nggak tahu waktu dia ngomong sama temennya yang di sebelahnya, what happened to me, karena dia nggak bisa ngelihat. Your leg is gone. Wow. Tapi waktu dia kembali dia bilang, saya nggak mau nyerah. Apa yang saya bisa lakukan? Apakah saya bisa mewakili Amerika? Dia mau ikut Olimpik. Pakai kaki palsu, saudara. Udah berapa tahun itu orang? Berapa Olimpik dia ikut? Luar biasa. Terlatih, katakan terlatih. Jadi perlu dilatih. Jadi kalau masih ngomong yang nggak benar, Tuhan ampuni saya. Maju lagi. Dilatih, semuanya perlu dilatih. Nggak bisa langsung tahu-tahu bisa beriman. Nggak bisa, saudara. Iman Anda bertumbuh dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan. Firman Tuhan ngomongnya begitu, from faith to faith. Katakan from faith. Lagi? Lagi? Tapi bacanya sebetulnya nggak begitu, saudara. In the real life bacanya nggak begitu. From faith to
faith. Kenyataannya tuh begitu. Ini udah beriman ya, mau maju lagi tuh nggak langsung from faith to faith, bacanya begitu. Jadi di dalam hidup Anda, kalau Anda mau grow up, pasti ada halangannya. Anda punya pilihan, you want to see it with your natural eyes or you want to see it with your spiritual eyes. Natural eyes will give you sight. Spiritual eyes will give you vision. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Kita masih ada komunian ya. Saya rasa disambung aja minggu depan deh. Supaya Anda, saya nggak mau tergesa-gesa juga, saudara. Silahkan, ya, musik tim bisa maju, kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan, oh God, Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh God. Thank you Lord God. Jesus. Saudara tahu ya, ini sebentar kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Coba kita bangkit berdiri. Tapi saya mau kita berdoa ya. Sebentar kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mau mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan tuh bilang begini, saudara. Yesus itu yang walaupun dia itu setara dengan Allah, dia meninggalkan kesetaraannya itu dan menjadi manusia, sama seperti kita, dan dia mati, bahkan mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Dengarkan baik-baik. Yesus yang kaya, dia menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Firman Tuhan mengatakan, dia menjadi sempurna, dia belajar dari ketaatannya. Jadi Yesus sendiri itu, dia meninggalkan kesetaraannya, dia menjadi manusia, dan dia menjadi sempurna karena belajar taat juga. Dia dengar-dengaran akan Bapa. Anda baca deh. Anda baca yang Yesus berulang kali katakan itu, dia bilang yang aku ucapkan, aku dengar Bapa mengucapkan. Yang aku lakukan, aku melihat Bapa melakukan. Selalu dia refernya itu kepada Bapa. Bahkan Yesus itu disalib itu sebabnya itu karena itu. Karena ahli-ahli Taurat bilangnya, kamu ini manggil Tuhan, Yahweh, Bapa. Bapa, kok bisa gitu sih? Mereka protes, mereka gak setuju. Tapi justru karena ketaatan, grow up. Dia mendemonstrasikan bahwa apa yang dia lakukan itu dia dengar-dengaran. Oh Jesus. Saya mau Anda tahu bahwa saya melengkapi Anda, saya sendiri juga dilengkapi waktu saya belajar firman. Supaya bila hal-hal yang sukar itu Anda alami, Anda gak gampang menyerah. Anda gak gampang give up. Apa yang kita alami sebetulnya gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan misionaris Andrew Brunson. Gak ada. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang di Afghanistan sekarang ini yang dibantai, dipenggal? Are you with me? Ada saudara yang dapat video-video yang grafik, yang sadis, yang menjijikkan. Ada yang terima, orang kirim ke Anda mungkin apa yang dilakukan oleh
orang-orang Taliban? Ada? Dengar baik-baik ya, pesan saya ya. Nomor 1, jangan Anda lihat. Nomor 2, jangan Anda bagikan kepada orang lain. Gunanya apa? Kalau Anda kirimkan pada orang lain, itu Anda mengizinkan iblis menyebarkan teror. Sehingga orang yang melihat teror. Apa itu? Ketakutan, terintimidasi, itu tujuannya. Tujuannya apa? Lu begini ya, ikut Tuhan, macam-macam, ini nih hasilnya nih. Jadi ada orang-orang, bahkan orang Kristen yang stop it. Jangan dipakai sebagai alatnya iblis untuk menyebarkan teror. Saya belajar dari ceritanya Yakub. Yakub di dalam buku Kejadian pasal 35 itu ada judulnya, Yakub dia itu kembali ke Betel. Betel itu artinya apa? Rumah Tuhan. Waktu Yakub setelah dia dewasa, dia mau ke Betel. Di Kejadian 35 ayat yang kelima dituliskan begini. Orang-orang yang tinggal di orang-orang kota di sekitarnya itu nggak berani mengejar Yakub. Karena apa? Karena kedahsyatan yang dari Tuhan menyertai mereka. Watch this. Dalam bahasa Inggrisnya, the terror of God was among them. Jadi istilahnya begini, ada orang-orang yang mau mengejar Yakub, ada orang-orang yang mau menakut-nakuti Yakub. Tuhan tuh dari surga cuma ngeliat, you call that terror? This is terror. Takut mereka. Ketakutan yang dari Tuhan, kedahsyatan yang dari Tuhan jauh lebih besar. The terror. Makanya saudara, orang-orang itu disebutnya apa? Teroris. Waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita tahu nih, kita buat komitmen to grow up. We grow up dalam Tuhan. Amin. Jesus, oh God. Terima kasih ya Tuhan. Kita mulai dengan wafer yang ada di sini. Kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk tubuh Kristus yang diberikan, dipecah-pecahkan untuk kami, supaya kami menjadi satu, supaya kami utuh, supaya kami maju, supaya kami grow up. Terima kasih ya Bapa. Kami terima dengan segala pengucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan, kami angkat cawan ini yang adalah darah Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau memberikan kami teladan supaya kami bisa grow up. Engkau meninggalkan kesetaraanmu sebagai Allah, menjadi sama seperti manusia, sama seperti kami dan mati, bahkan mati di kayu salib. Dan Kau sudah bangkit dan kami mengucap syukur, kami ambil bagian di dalam darah Kristus. Haleluya, amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak saudara yang look forward for next week, kelanjutan dari apa yang saya akan bagikan.
Tuhan berikan firman ini untuk melengkapi kita semua. Saya mau anjurkan Anda ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan, supaya kita semua jadi kuat dengan kuasanya Tuhan. Amin. God bless you. God bless you. Haleluya. Amen. Amen.